membandingkan cara ibadah kita dengan cara ibadah Rasulullah, tentu bukanlah bandingan yang sepadan. Sekalipun Rasul mengajarkan kepada kita misalnya tentang sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Hadis yang sering dipakai oleh setiap ustaz, ulama semua ya. Tapi memang dalam praktek berat, Pak, kalau kita mau mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Setidaknya mendekati saja sudah alhamdulillah. Salah satu di antara adalah perkara tentang bacaan sholat surah setelah baca Fatihah itu. Memang baca surah setelah Fatihah itu hukumnya mustahab, sunnah saja. Tidak dibaca pun tidak akan membatalkan sholat. Hanya kita tidak mendapatkan pahala sunnah. Harus hafal dulu bahwa bacaan surah setelah Fatihah itu hukumnya mustahab, sunnah. Kalaupun tidak dibaca, tidak akan membatalkan sholat kita. Nabi itu kalau baca surah itu memang dia panjang-panjang. Al-Quran itu yang 30 juz, 114 surat itu para ulama membagi menjadi 4 atas dasar panjang pendeknya ayat. Yang pertama, para ulama mengelompokkan ke dalam sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Dari Al-Baqarah sampai Al-Anfal itu maksud disebut sebagai sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Ya, panjang sekali. Ada yang sampai 200 lebih ayat itu. Yang kedua, kelompok Al-Mi'un. Ya, Al-Mi'un itu surat yang jumlah ayat itu lebih dari 100. Lebih dari 100, sekitar 100 lah. Namanya Al-Mi'un. Ya, mi'ah itu 100. Al-Mi'un. Yang ketiga, Al-Masani. Ya, surat yang jumlah ayatnya kurang dari 100. Dan yang keempat disebut surat-surat mufassal, surat-surat pendek. Dari mana mulainya? Dari surat Al-Kahf tuh sampai surat An-Nas. Itu disebut sebagai surat mufassal. Mufassal pun dibagi 3 ya. Kita yang biasa nih pakai Al-Qisar mufassal. Surat mufassal yang paling pendek. Mulai dari mana? Dari Alam Nashrah tuh sampai surat An-Nas. Itu Qisar mufassal yang paling pendek. Yang menengah tuh dari surat Ad-Duha ya. Dari surat Al-Anaba tuh ya. Amma yatas'alun sampai surat Ad-Duha itu menengah tuh. Saya teruskan. Jadi memang berat, Pak, ya, mempraktekkan sunnah Nabi ini berkaitan dengan surat di dalam bacaan sholat. Ya. Bukan cuma kita, dulu para sahabat pun begitu, Pak. Ya. Ada seorang sahabat bernama Kulsum bin Zahdam. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau. Bapak bisa baca di Sahih Al-Bukhari dari Kulsum Az-Zahdam. Nah, dia ini tinggal di daerah Masjid Quba tuh. Di Madinah tuh, kalau Bapak mau ke Mekah tuh biasa orang mampir dulu ke Masjid Quba, ya. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu namanya Masjid Quba. Dia tinggal di sana, Pak. Nah, dia ini Kulsum bin Zahdam ini, atau bahasa Turki sebutnya Kurs bin Zahdam, ya. Dia kalau sholat, ya, selalu baca surat itu kulhu. Habis Fatihah, kulhu. Al-Ikhlas maksudnya ya. Kita kan menyebutnya kulhu, Al-Ikhlas. Sholat apa saja dibacanya kulhu terus. Habis Fatihah, kulhu, ya. Sholat subuh begitu. Rakaat pertama kulhu suratnya tuh. Rakaat kedua kulhu lagi, ya. Maghrib jadi imam dia. Rakaat pertama kulhu. Rakaat kedua kulhu lagi. Isya
kulhu terus begitu, duhur asar dan kulhu. Dan memang pada waktu itu dialah yang dianggap ngerti ya tentang bacaan qiraat bagus tuh dia. Tapi dia ini bacanya kulhu terus. Ya. Sehingga saran temennya tuh ya Kulsum dia bilang cobalah jangan baca kulhu terus gitulah. Baca surat tadi kan banyak tuh surat ada 114 tuh. Tapi dia baca kulhu terus. Artinya orang sekarang mendablak gitu ya. Masa bodoh gitu. Baca kulhu terus. Karena kesel sahabat-sahabat yang lain tuh. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah dia bilang. Sahabat kita tuh Kulsum bin Zatam tuh kalau sholat bacanya kulhu terus gitu ya. Dipanggil, coba suruh kemari ke kota Madinah. Dari Kuba ke Madinah itu sekitar 8 kiloan lah ya. Datang dia, lalu Rasul tanya, ya Kulsum, ma yamna'uka antaf ala ma ya'muruka bi ashabuk, wa ma yahmiluka luzumik hadis surah fi kulli rak'atain. Ya. Kata Rasulullah, wahai Kulsum, apa yang menyebabkan ya kamu nggak mau nurut, nggak mau ikut saran teman-teman kamu tuh untuk jangan baca surat kulhu terus? Rasul tanya, kenapa kamu gak ikut saran teman-teman tuh? Dia bilang tuh, kan bagus teman-teman kasih saran itu, tapi dia nggak nurut Pak. Lalu Rasul tanya lagi, wa ma yahmiluka hadis surah fi kulli rak'atin. Lalu kenapa juga kamu ini kok senang banget ya baca surat kulhu ini, baca surat Al-Ikhlas ini? Tuh, setiap rakaat kamu bacanya itu terus. Kenapa dibilang? Rasul tanya Pak. Karena Rasul orangnya apa? Pengen tahu persoalan-persoalan di masyarakat, di umat ini, sehingga ditanya seperti itu. Apa menyebabkan kamu senang? Dia bilang nih, sampai surat Al-Ikhlas terus yang kamu baca. Lalu qala Kulsum, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sangat mencintai kandungan makna surat Al-Ikhlas ini. Jadi kalau dia orang Arab Pak, tentu faham ya maksud ayat per ayat tuh. Tanpa perlu kita menerjemahkan, tapi kita bisa paham. Memang surat Al-Ikhlas itu istimewa Pak, istimewa. Bapak renungkan pelan-pelan mana Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad dan seterusnya itu luar biasa Pak. Dia memperkuat keyakinan akidah kita. Ya. Ketika ditanya menjawab seperti itu, ya Rasulullah saya sangat mencintai maksud kalimat kata-kata per ayat dari surat Al-Ikhlas ini. Apa jawab Rasulullah? Ya Kulsum, uhibbuka iyyaka iyyaha adkhalakal jannah. Karena kecintaanmu itu yang sangat kepada surat Al-Ikhlas, maka Allah akan masukkanmu ke dalam surga. Masih hidup orangnya Pak. Yang ngomong Rasul tidak mungkin dusta. Adkhilukal jannah. Karena kamu sayang, senang dengan surat Al-Ikhlas ini, maka Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Masih hidup orangnya. Subhanallah. Hadis ini saya terkesima Pak. Senang baca hadis ini Pak. Ya. Jadi kembali lagi, kalau sahabat Nabi saja direkomendasi oleh Rasulullah SAW masuk surga gara-gara senang baca kulhu, maka kita pun tidak ada salahnya kalau baca kulhu terus, kalau mau gitu ya. Nah baca kulhu aja masuk surga, apalagi baca surat-surat yang lain yang panjang. Hanya memang Rasul membatasi itu Pak. Kalau kita baca jadi imam itu, tadi saya pada mukadimah saya sampaikan bahwa memang bukan bandingan antara umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di zamannya itu Rasul baca surat Sabutiwal Al-Baqarah itu sampai khatam Pak, 3 juz tuh, 1 rakaat. Kalau dia baca surat pendek didouble, 2, 3, 4 surat jadikan 1 tuh. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Tapi sekalipun begitu, kalau ada makmum yang nampak kelihatan orang tua-tua tuh,
Dari mana Rasulullah taunya zamannya tua-tua? Kedengeran kalau ada batuk-batuk tuh ya. Amin. Baca Fatihah tuh waladhdallin di belakang amin. Berarti tua-tua. Lah Rasul tuh memperpendek. Ya. Sekalipun tidak selesai satu surat itu Rasul pendekkan. Atau ada anak kecil yang menangis tuh. Dulu zaman Nabi sholat itu bareng ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu dijadikan satu, ya. Kumpul di belakang tuh, bawa anaknya segala macam tuh. Kalau kedengaran ada yang menangis tuh Rasul buru-buru pendek. Bahkan baru satu ayat pun dia langsung salam. Nggak sampai selesai. Karena apa? Khawatir takut terjadi fitnah terhadap ibunya tuh. Maksud fitnah itu apa? Sholatnya terganggu. Ya, jadi kita pun begitu, Pak. Kalau kita jadi imam nanti, kalau kira-kira ada yang batuk-batuknya keras tuh, ya, atau zaman sudah tua-tua, kedengeran tuh, atau ada anak kecil yang nangis, ada yang rame-rame tuh, sudah, ya, akhiri, ya, langsung ruku, ya. Kemudian beliau juga mengajarkan sebaiknya bacaan sholat itu sebaiknya yang bagus sebetulnya satu surat itu selesai, Pak. Seperti kulhu selesai, ya. Itu jauh lebih baik ketimbang kita baca surat Al-Baqarah 10 ayat. Paham ya? Kita baca kulhu sampai hatam sampai selesai tuh. Itu jauh lebih baik ketimbang kita baca ayat kursi yang tidak selesai. Paham ya? Yang pendek-pendek gak apa-apa. Terus dudukan rakaat yang pertama itu bacaan suratnya itu lebih panjang daripada bacaan rakaat yang berikutnya, ya. Kemudian kalau bisa rakaat yang pertama itu mulai dengan nomor surat yang lebih kecil dibandingkan dengan nomor yang lebih besar. Maksudnya apa? Misalnya yang pertama tabat, ya, yang kedua kulhu, gitu. Jangan dibalik, jangan kulhu dulu baru tabat, dia berurutan. Itu diajarkan seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua, terutama kita yang sudah tua-tua nih. Jangan ragu, kalau memang kita bacanya hafalnya itu cuma kulhu, baca kulhu nggak apa-apa. Tapi senang, sukai, senang Anas, cintai Anas itu. Bagaimana cara mencintainya? Baca terjemahannya, sudah hafal. Kalau hafal pasti hafal lah, ya. Saya percaya hafal. Baca terjemahannya, tambah lagi kalau perlu baca tafsirnya, renungkan, hayati, dalami. Maka Bapak akan mencintai surat-surat pendek di dalam Al-Quran yang dulu Rasulullah berkata, itu semua kecintaan pada Al-Quran akan mengantarkan kita kepada surga dan dijanjikan ketika kita masih hidup. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita yang kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekkannya. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.